Harusnya punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu. Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Buzzer Anies lagi panik kontra isu utang 50 miliar. Ya, Anies suatu hari pernah ditanya soal perjanjian politik ketika viral Sandiaga Uno membahas soal itu. Sandiaga minta agar hal ini ditanyakan langsung ke Fadlizon. Anies diam saja ketika ditanya. Artinya ada masalah sensitif yang tidak ingin Anies jelaskan. Ternyata ini bukan soal komitmen moral Anies yang katanya tidak mau menyapres atau mengkhianati melawan Prabowo jika Prabowo juga nyapres. Ada masalah lain yang mungkin bikin pendukung Anies terdiam sejuta bahasa. Wakil Ketum Partai Golkar Erwin Aksa ternyata membeberkan soal adanya utang piutang antara calon Presiden Anies dengan Sandiaga Uno. Utang piutang ini terjadi saat keduanya maju sebagai Cagup dan Cawagup DKI 2017. Jadi ceritanya begini, Erwin mengungkapkan perjanjian itu ada di kuasa hukum Sandiaga Uno saat itu Rikrik Rizkyana. Selain perjanjian politik ada juga perjanjian utang piutang antara Anies dengan Sandi. Saat itu logistik pasangan Anies Sandi cukup sulit. Siapapun tahu mau terjun ke politik apalagi ikut pilkada tentu butuh biaya besar. Mau jadi caleg saja modalnya lumayan. Tapi urusan logistik ini bisa diselesaikan karena ada Sandi. Sandiaga Uno pengusaha kaya dan banyak duit, logistik dan kardus bukan masalah. Waktu itu pilkada 2017 logistik susah, yang punya logistik kan Sandi. Sandi punya banyak saham, likuiditas bagus dan sebagainya. Jadi ada perjanjian satu lagi yang saya kira ini ada di Pak Rikrik itu, kata Erwin Aksa. Setelah itu Sandiaga memberikan pinjaman kepada Anies dan Erwin Aksa memperkirakan Sandi memberi pinjaman 50 miliar kepada Anies. Pada waktu itu putaran pertama lagi tertati-tati juga kan, kira-kira begitu. Itu yang saya lihat ada di Pak Rikrik itu, nilainya apa ya, 50 miliar barangkali demikian katanya. Ketika ditanya Akbar Faisal apakah Anies Baswedan sudah melunasi hutangnya pada Sandi, Erwin Aksa meragukannya. Saya kira belum barangkali, kata Erwin. Erwin Aksa juga hadir saat Anies membuat perjanjian politik dengan Sandiaga dan Prabowo. Dia ikut membuat draft perjanjian. Selain Fadlizon, Rikrik Rizkyana juga turut membuat perjanjian tersebut. Kebetulan saya ikut drafting perjanjian itu, ikut melihat. Waktu tanda tangan saya ada di situ. Yang buat juga itu lawyernya Pak Sandi, namanya Pak Ririk, demikian kata Erwin Aksa. Dan menurut dia isi perjanjian itu adalah pembagian untuk bagi Anies dan Sandiaga Uno jika terpilih menjadi gubernur dan wagub DKI. Perjanjian itu dibuat atas kemauan JK berdasarkan pengalamannya bersama SBY. Ternyata Anies tidak punya modal, cuman modal cuap-cuap dan menata kata. Dari sini kita bisa melihat betapa ambisiusnya Anies sampai rela ngutang sampai 50 miliar belum lunas pula. Entahlah, ada yang bilang sudah lunas. Kalau belum lunas, kenapa tidak dilunasi segera? Kan ada banyak cara. Belum lagi katanya Anies mau nyapres. Duitnya dari mana? Kalau tidak dikumpulkan sejak jadi gubernur, pasti ngutang lagi deh. Jadi capres butuh berapa banyak kardus? Silahkan hitung sendiri. Kalau dalam kasus Anies di Pilkada DKI, dia berarti tidak disponsori, makanya ngutang. Tapi ngeri saja sih kalau sampai ngutang segitu banyak, gimana bisa bayar kalau ya sendiri. Dan entah kenapa ini bisa dibongkar oleh Erwin Aksa, padahal dia adalah salah satu orang berjasa sehingga Anies bisa berduet dengan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017. Orang ini juga dekat dengan JK, makanya Anies dekat dengan orang ini. Intinya logikanya begini, berani minjam duit berarti nanti harus dilunasi kan? Bagaimana cara Anies melunasi? Ya kalian tebak sendiri. Dede Budiarto, komisaris Pelni, juga membuat sebuah cuitan yang sangat menarik. Di grup WA pendukung Anies Baswedan lagi ada brief bagaimana mengkonter isu utang 50 miliar yang belum dibayar ke Sandi Uno. Tunggu saja narasinya serentak itu. Fitnah bla bla bla, kata dia. Ternyata kubu Anies sedang kebakaran jenggot dan memeras otak untuk mengkonter isu ini. Artinya isu ini adalah aib yang tidak boleh bocor ke publik. Apakah Erwin Aksa keceplosan atau tidak memprediksi efeknya? Bagaimana menurut Anda? Demikian artikel ini ditulis oleh X Hardi. Terima kasih.